Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah ekonomi manajerial. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami dalam topik ekonomi manajerial dalam penerapannya kepada UMKM, bisnis UMKM, yaitu Martabak Ardi. Di sini kami sudah menyediakan poster dan desain poster kami. Dalam kelompok kami terdapat saya sendiri dengan nama Afif Alesa dengan NIM 24050261. Saya Rizky Bijaksono Kisibo dengan NIM 2405020145. Saya Johan Manahara Silalahi dengan NIM 2405022195. Saya Fadlul Rahman dengan NIM 2405022177. Silahkan lihat tayangan selanjutnya untuk penjelasan kami dengan hasil wawancara kami. Baik teman-teman, saya Afif Alesa akan menjelaskan pertama-tama untuk background bisnis yang kami wawancarai dan juga untuk latar belakang kenapa kami melakukan penelitian ini. Yang pertama, izinkan saya untuk mengenalkan kepada teman-teman Martabak Ardi. Nah, untuk Martabak Ardi ini adalah suatu bisnis yang terdapat di Setiabudi. Bisnisnya adalah UMKM yang menawarkan produk martabak manis dengan kombinasi bahan pokok lokal dan bahan mewah impor premium untuk berbagai segmen konsumen. Nah, selanjutnya itu untuk pengenalan atau latar belakang dari penelitian kami. Yang pertama ini kami melakukan penelitian ini dengan terdapatnya fenomena di dalam operasional bisnis kuliner modern yang dimana di lapangan itu terdapat interaksi antara ketersediaan bahan baku dan permintaan konsumen itu sangat menentukan strategi penetapan harga. Nah, saat ini itu ada gempuran produk untuk bahan mewah impor di tengah ketersediaan bahan pokok lokal. Hal ini tentu memberikan dinamika tersendiri terhadap struktur biaya produksi pelaku usaha. Nah, selanjutnya itu untuk tujuan kenapa kami melakukan penelitian ini terdapat dua, yaitu yang pertama untuk menganalisis perbandingan tingkat permintaan dan ketersediaan antara produk berbahan pokok lokal dengan produk berbahan mewah impor. Nah, yang kedua itu untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan harga dan pajak pemerintah memengaruhi keputusan manajerial dari UMKM ini. Selanjutnya bagian metode dan analisis pasar itu akan dijelaskan oleh teman saya, itu Fauzan. Terima kasih Afif. Perkenalkan, saya Fadlul Rahman. Pada penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam secara langsung dengan pihak pengelola Martabak Ardi. Data yang diperoleh kemudian kami analisis dengan membandingkan 3 varian produk utama berdasarkan asal bahan bakunya, yaitu bahan lokal dan bahan impor. Mari kita lihat tabel perbandingan produk yang ada pada poster. Nah, varian pertama adalah martabak biasa. Produk ini menggunakan bahan-bahan lokal seperti tepung terigu, telur, gula, pasir, dan margarin yang berasal dari Indonesia. Karena seluruh bahan mudah ditemukan di pasar, tingkat ketersediaannya sangat tinggi dan relatif tidak mengalami kendala pasokan. Varian kedua adalah martabak spesial. Pada produk ini digunakan mentega atau butter merek Wisman yang merupakan produk impor. Oleh karena itu ketersediaannya lebih bergantung pada distributor tertentu sehingga risiko keterlambatan pasokan menjadi lebih besar dibandingkan bahan lokal. Selanjutnya martabak premium. Jadi martabak premium ini bahan dasarnya itu sama. Produk ini menggunakan topping impor seperti coklat khusus dan keju Kraft. Secara umum pasokannya cukup stabil, tetapi pada kondisi tertentu stok dapat kosong secara tiba-tiba sehingga perlu dilakukan pengelolaan persediaan yang lebih baik. Sekarang kita beralih ke grafik di sebelah kanan. Berdasarkan hasil wawancara, sekitar 70% volume penjualan harian berasal dari martabak biasa. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen lebih banyak memilih produk dengan harga yang terjangkau dan cocok untuk konsumsi sehari-hari. Sementara itu, 30% sisanya berasal dari martabak spesial dan martabak premium. Meskipun jumlah penjualannya lebih kecil, kedua varian ini memiliki pelanggan setia atau captive market tersendiri. Biasanya produk-produk tersebut lebih banyak dipesan pada akhir pekan, acara keluarga, maupun momen-momen khusus lainnya. Selanjutnya, penjelasan mengenai rantai pasok dan kebijakan akan disampaikan oleh teman saya, Rizky Kisibu. Terima kasih. Baik, saya Rizky Bijaksono Kisibo. Di sini saya akan menyambungkan data dari Fauzan yang telah disampaikan. Di sini saya akan membacakan tentang materi dari supply chain dan dampak kebijakan dari pemerintah. Nah, pada supply chain ini, marilah kita bedah ketahanan rantai pasokan atau supply chain yang saya sebutkan dari bisnis Martabak Ardi ini.
Untuk bahan pokok lokal seperti telur dan tepung terigu ini, pasokannya itu sangat aman dan relatif, tidak pernah mengalami adanya kendala. Namun hal yang berbanding terbalik terjadi pada pengadaan bahan mewah impor seperti mentega Wisman. Bahan ini sangat rentan terhadap gangguan logistik dan seringkali terjadi kekosongan di pasaran. Untuk memitigasi risiko ini, Martabak Ardi ini harus menjaga hubungan baik dengan distributor agar proses produksi itu tidak terhenti. Lalu bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap hal-hal ini? Untuk bahan pokok, adanya kontrol pemerintah terhadap harga eceran tinggi ataupun HET. Di sini untuk gula dan stabilitas harga telur itu ternyata sangat membantu UMKM. Hal ini memudahkan Martabak Ardi memproyeksikan biaya operasional dan menetapkan harga jual dasar yang sangat aman dan terkontrol. Lalu pada bahan mewah ini, bagaimana kebijakan pemerintah untuk bahan mewah impor ini? Mereka itu sangat terdampak oleh bea masuk tarif impor, kuota perdagangan, dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Semua faktor ini menyebabkan harga modal bahan baku impor menjadi mahal dan fluktuatif. Beban lonjakan harga ini langsung dirasakan oleh pelaku usaha dari tingkat distributor sampai ke reseller. Bagaimana cara Martabak Ardi mengatasi himpitan biaya ini? Selanjutnya untuk materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Johan. Saya Johan Menahara. Dari semua analisis tersebut, sampailah kita pada pengambilan keputusan manajerial. Menghadapi kondisi ekonomi tersebut, Martabak Ardi harus cerdas dalam menerapkan strategi penetapan harga atau pricing strategi. Mereka tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual secara drastis karena akan menghilangkan daya saing. Strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan subsidi silang antar menu, melakukan efisiensi porsi tanpa mengurangi kualitas rasa, atau mencari supplier alternatif di sekitar Sumatera Utara. Kesimpulannya, pemahaman mengenai elastisitas bahan pokok versus bahan mewah adalah kunci agar usaha kuliner seperti Martabak Ardi dapat terus bertahan dan memaksimalkan profit di tengah perubahan kebijakan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.